Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Fatma. Saya dari jurusan manajemen dari Universitas Pamulang. Untuk kali ini tugasnya dari metodologi bentuk penelitian. Bahwasanya saya untuk mempresentasikan untuk hasil proposal yang udah saya research dan juga saya analisis dengan judul pengaruh pemberian diskon dan hadiah terhadap pembelian impulsif produk Vokalu pada live streaming. Dan selanjutnya saya akan memberitahukan untuk penjelasan rinci untuk analisis yang udah saya research dalam sebelumnya. Kenapa saya mengambil untuk penjualan dalam proposal ini? Karena menurut saya yang udah saya research dan juga saya cari untuk menjadi latar belakangnya, karena lagi banyak banget nih pesatnya perkembangan teknologi digital yang telah mengubah strategi pemasarannya itu menjadi virtual live streaming ya. Apalagi kan di dalam platform e-commerce ini kan banyak banget nih interaksi antara secara real time-nya atau secara langsung penjualan dan juga konsumen. Bahkan dalam pemberian diskon dan hadiah ini itu menjadi strategi promosi yang emang sangat efektif untuk keterlibatan emosionalnya, terutama di kalangan konsumen muda yang emang cenderung lebih responsif terhadap stimulasi pembelanja impulsif. Karena biasanya kan kalau dalam live streaming itu kan banyak banget nih dengan marketing yang adanya promo pemburu diskonnya atau vouchernya atau ekstra diskonnya atau juga dalam ongkirnya. Jadi kalau misalnya dalam kalangan anak muda itu tertarikannya ada dalam emosionalnya yang benar-benar harus pengen cepat banget untuk check out biar mendapatkan barang yang mereka inginkan. Yang kedua juga ada juga yang di sini yang namanya tuh brand kosmetik Vokalur, karena dia tuh di dalam Vokal itu memanfaatkan untuk tren yang melalui siaran langsungnya secara di TikTok itu selama 18 jam sehari, yang mengatakan menjadi pemimpin pasar dalam kategori eyeshadow yang benar-benar terbesar dalam penjualan gitu sebesar 23,9% dalam promosi yang terhadap tantangannya dengan ketidaksesuaian atau juga produk yang menurunkan kepercayaannya konsumen dalam kreativitas host dan juga integritas platform menjadi faktor penutup keberhasilannya. Selanjutnya ada juga rumusan permasalahan. Ini ada 3 rumusan permasalahannya. Yang saya cari itu yang pertama itu ada yang rumusan pertama itu kayak bagaimana sih pengaruh positif dan signifikan itu pemberian diskon terhadap pemberian impulsif produk Vokalu pada live streaming. Yang kedua juga ada rumusannya kayak bagaimana sih pengaruh positif dan signifikan pemberian hadiah terhadap pembelian impulsif produk Vokalu pada live streaming. Dan juga yang ketiga tuh ada juga rumusan kayak bagaimana sih dengan stimulasi pemberian diskon dan hadiah serta kayak manakah variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap pembelian impulsif produk Vokalu pada live streamingnya. Yang kedua, ini ada yang namanya rumusan permasalahan. Jadi di sini saya mempunyai 3 rumusan permasalahan. Yang pertama itu ada bagaimana pengaruh positif dan signifikan pemberian diskon terhadap pemberian impulsif produk Vokalu pada live streaming. Yang kedua, bagaimana pengaruh positif dan signifikan pemberian hadiah terhadap pembelian impulsif produk Vokalu pada live streaming. Yang ketiga, ini ada bagaimana pengaruh stimulusan pemberian diskon dan hadiah serta manakah variabel yang memiliki pengaruh pada dominan terhadap pembelian impulsif produk Vokalu pada live streamingnya. Lanjut yang ketiga ini ada yang namanya tujuan penelitiannya. Di sini ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama itu ada untuk menganalisis pengaruh positif dan signifikan pemberian diskon terhadap pembelian impulsif produk Vokalu pada live streaming. Yang kedua untuk menganalisis pengaruh positif dan signifikan pemberian hadiah terhadap pemberian impulsif produk Vokalu pada live streaming. Yang ketiga untuk menganalisis pengaruh stimulasi pemberian diskon dan hadiah serta mengidentifikasi variabel yang paling dominan mempengaruhi pembelian impulsif produk Vokalu pada live streaming. Di sini saya mempunyai landasan teori, ada 3-nya. Yang pertama itu ada variabel X1, dia ada diskon. Variabel X2-nya itu ada hadiah dan juga variabel Y-nya itu di sini ada impulsifnya. Di antara untuk landasan teori ini, saya juga mempunyai indikator untuk variabelnya. Di sini saya mempunyai indikator variabelnya. Yang pertama itu ada variabel diskon, ya dia tuh ada besarnya potongan harga atau persentase atau nilai nominal diskon yang diberikan, masa potongan harga, jangka waktu atau batas waktu berlaku diskon yang menciptakan agensi atau jenis produk yang mendapatkan diskon, variasi produk yang terpilih untuk dipromosikannya. Yang kedua ini ada variabel hadiahnya, ya yang itu menarik calon
pengetahuan konsumen, kemampuan hadiah dalam memikat perhatian orang yang belum berniat membeli. Yang kedua itu adalah loyalitas konsumen atau pemberian hadiah sebagai bentuk apresiasi agar konsumen tetap menggunakan produk tersebut, dan juga pembelian ulang atau juga mendorong konsumen untuk bertransaksi kepada di masa yang mendatang. Yang ketiga ini ada variabel impulsif ya, atau juga spontasese atau pembelian yang dilakukan seketika tanpa perencanaan sebelumnya. Yang kedua adalah lepas kendali, keinginan membeli yang sangat kuat sehingga sulit untuk ditunda. Yang ketiga itu ada konflik psikologis atau juga dia itu pengolakan pikiran antara keinginan membeli dengan pertimbangan fungsional atau ekonomi, dan juga ada evaluasi non kognitif, pembelian yang didasari oleh perasaan atau emosional sesaat saat buka dasar logika yang kebutuhan. Jadi dalam indikator variabel ini yang sering banget orang interest atau yang sering orang notice dalam untuk menonton live streaming ya, di dalam variabelnya ini tuh dalam ada pembawaan diskon, hadiah atau juga impulsifnya. Selanjutnya ini ada kerangka berpikir dan juga hipotesisnya. Jadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini tuh dibangun untuk menjelaskan bagaimana stimulus promosi berupa diskon dan juga hadiah dapat mempengaruhi perilaku pembelian impulsif pada saat yang live streamingnya. Hipotesis itu ada H1, H2 atau H3, yaitu H1 itu pembelian diskon pengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian impulsif produk vokal pada live streaming. H2 pembelian hadiah pengaruh positif dan signifikansi terhadap pembelian impulsif produk vokal pada live streaming. Atau H3 pembelian diskon dan hadiah secara stimulasi pengaruh signifikan dengan variabel diskon sebagai variabel yang paling dominan terhadap pembelian impulsif produk vokal pada live streaming. Jadi ada diskon X1, hadiah X2, dan impulsif buying-nya tuh di kode Y-nya. Ada juga selanjutnya ada metodologi penelitiannya. Yang pertama itu ada tempat dan waktu, yang keduanya ada operasional penelitian, dan yang ketiganya itu ada populasinya. Di antara tiga ini itu untuk menjadi penelitian dalam kuantitatifnya dapat menguji pengaruh antara variabel diskon X1-nya, hadiah X2-nya, dan juga pembelian influensinya dalam literatur dalam studi kepustakaan yang relevan. Dan juga ini ada juga sampelnya. Jadi sampelnya ini banyak banget nih yang dijumlah populasikan dalam besar 100 orang pengguna TikTok yang pernah menjadi pembeli produk vokalnya melalui live streaming. Adanya ketepatan waktu yang tenaga memilikinya, maka penulisan menentukan sampel penelitian ini sebanyak 50 responden dari jumlah populasi tersebut dengan menentukan kriteria untuk sampelnya. Selanjutnya ada teknik analisis data. Ini ada uji instrumen, itu ada uji validitas, ada uji reliabilitas, atau juga ada uji asumsi klasik, ada uji normalitas, uji multikolinearitas, dan juga ada uji heteroskedastisitas, dan juga ada uji F-nya, itu menggunakan menunjukkan apakah semua variabel ini bebas dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel berikat, atau juga koefisien determinasi yang digunakan untuk mengukurnya seberapa jauh untuk kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel bebas dengan nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan juga 1. Jadi semakin nilai adjustnya mendekati angka 1, maka menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel untuk dependennya. Dan di sini juga ada teknik untuk analisis datanya buat untuk researchnya, karena di uji regenerasi linear berganda ini yang digunakan untuk mengetahui apakah terhadap pengaruh yang signifikan antara variabel independen, variabel bebas yaitu diskon X1, dan hadiah X2 terhadap variabel dependen, variabel yang terikat yaitu pembelian impulsif Y-nya. Sedangkan kalau uji hipotesis itu uji parsial atau uji T digunakan untuk menguji tingkat signifikan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan tingkat signifikan 5%-nya. Ini juga teknik pengumpulan datanya yaitu dalam kuesioner. Kalau kuesioner itu dalam penelitian menggunakan 5 pilihan jawaban, diantaranya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, atau studi pustaka. Dalam studi pustaka itu mengumpulkan data yang dapat dilakukan dengan menjadi sumber dan mengkonstruksi dari berbagai sumber seperti buku jurnal, riset yang telah dilakukan sebelumnya yang kemudian dianalisis secara kritis dan juga dalam mendalaminya. Ini yang terakhir yang saya baca juga beberapa untuk buku jurnal ilmiahnya atau juga bukunya yang saya baca dalam konteks yang saya buat di dalam perjudalan ini.
Baik, itu aja yang saya sampaikan untuk isi poin-poin terpenting dalam isi skripsi saya. Saya tutup untuk akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.